Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Yuk. Wow, kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini dengan Dokter Nisa ya, Dokter. Halo Dokter Nisa. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang banget nih lupa kalau kita udah kedatangan dokter, artinya kita mau bahas sesuatu yang memang ilmiah banget dan akan dijawab sama pakarnya langsung nih. Tapi kali ini kita akan membahas tentang anemia nih dok. Ya, oke. Nah, mungkin ini sebagian orang pasti pernah merasakan dan aku juga kadang merasakan nih dok, tiba-tiba salah satunya ya. Iya. Nah, kira-kira kita mau tahu nih dok, penyebab dari anemia ini apakah kurang tidur, kurang makan, ini bisa menimbulkan anemia nggak sih dok? Nah, oke, ya bener banget. Jadi tadi ya kan udah katanya banyak ya orang yang ngalamin anemia itu. Salah satu tadi gejalanya misalnya kayak kunang-kunang gitu ya. Jadi anemia itu sebenarnya beda ya sama tekanan darah yang rendah atau tensi yang rendah gitu. Kalau anemia ini sendiri, ini adalah kekurangan sel darah merah di dalam tubuh kita gitu. Nah itu dikatakan dia anemia kalau misalnya kadarnya ini berbeda-beda. Kalau pada perempuan kurang dari 12, pada pria kurang dari 13, pada anak-anak juga kurang dari 12, dan pada ibu hamil dia kurang dari 11 pada trimester pertama dan ketiga, dan pada trimester kedua itu 10,5. Itu kalau misalnya dikatakan anemia. Nah tadi penyebabnya bener nggak sih gara-gara makanan? Salah satu jenis anemia itu adalah kurang dari zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah itu sendiri atau hemoglobin gitu. Ya benar. Oke, kurang tidur juga masuk juga. Kalau kurang tidur enggak sih, kalau zat gizi atau makanan ya benar. Lebih ke makanan aja ya. Ya. Oke, kalau misalnya tadi dokter bahas soal ada anak-anak juga nih, berarti kalau misalnya ditarik kesimpulannya nih, berarti kalau misalnya anemia ini nggak hanya menyerang orang dewasa juga, tapi juga anak-anak juga bisa dong? Ya betul, nggak hanya menyerang orang dewasa aja, anak-anak, ibu hamil, dan justru banyak juga pada remaja gitu. Paling tinggi angkanya juga salah satunya pada remaja. Wow, tapi kira-kira penyebabnya sendiri apa sih dok sampai seseorang ini terkena anemia dok? Oke, kalau untuk anemia itu sendiri kan dia ada banyak jenisnya ya. Salah satunya tadi yang kurang dari zat-zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin atau sel-sel darah merah. Itu yaitu anemia si defisiensi zat besi dan B12, vitamin B12. Nah, kemudian ada anemia yang disebabkan oleh karena perdarahan. Misalnya ibu habis melahirkan, perdarahan banyak, itu juga bisa anemia. Kemudian anemia karena genetik. Itu yang paling sering kita dengar mungkin talasemia. Nah, itu kekurangan dari gangguan pembentukan protein-protein yang membentuk hemoglobin atau sel darah merah itu sendiri. Nah, kemudian anemia penyakit kronis. Contohnya pada orang-orang dengan penyakit ginjal misalnya. Nah, itu disebabkan karena di ginjal itu di atas ginjal itu ada organ yang membentuk eritropoietin atau salah satu bagian untuk pembentuk dari sel darah merah. Nah, pada penyakit ginjal kekurangan itu makanya bisa juga anemia. Jadi banyak sih penyebabnya. Oke, dan faktor genetik juga menjadi salah satunya ya dok? Ya, ada yang bisa diturunkan. Jadi harus diwaspadai juga ya, nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak juga harus dicatat dari sedini mungkin ya nih Ken ya. Betul banget. Tapi dok, tadi kan di awal aku udah bilang nih, mungkin salah satu gejala anemia yang aku tahu kan kunang-kunang nih dok. Nah, kira-kira ada nggak sih gejala lain yang menunjukkan bahwa orang ini terkena anemia gitu, kondisinya seperti apa gitu dok? Oke, jadi untuk gejala klinisnya ya disebutnya atau ya gejala-gejala yang timbul karena anemia, salah satunya tadi kunang-kunang bisa. Kemudian orangnya mudah merasa lemas, lelah gitu, letih, lesu, lunglai gitu, terus sulit berkonsentrasi itu orangnya. Terus yang pasti pucat karena kan sel darah merah ini membentuk warna yang merah gitu. Kalau misalnya kekurangan sel darah merah pasti akan lebih pucat gitu, terus sulit konsentrasi. Nah, tapi itu untuk menegakkan diagnosis ke sana kita harus tadi cek kadar hemoglobin gitu untuk memastikan bahwa itu benar gejala-gejala tersebut anemia atau bukan gitu. Berarti nggak bisa kita indikasi sendiri kali ya dok, mungkin misalnya udah kunang-kunang nih, tapi aduh ini kira-kira anemia bener nggak ya gitu? Iya, harus dipastikan lagi tentunya ke dokter dan dicek tadi salah satunya kadar hemoglobinnya. Dan tapi nih dok, aku penasaran kalau misalnya kita lagi tidur nih terus tiba-tiba bangun nih langsung kunang-kunang, ngerasa kayak mata tuh langsung buram, apakah itu bisa disebut dengan anemia juga nggak dok? Kalau misalnya yang kondisi itu lebih ke arah hipotensi ortostatik gitu, jadi beda dengan anemia sih sebenarnya. Beda ya. Kalau itu.
Dan untuk mengurangi anemia ini dok, ada nggak sih makanan-makanan tertentu yang mungkin bisa dikonsumsi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin terkena anemia juga dok? Oke, kalau misalnya untuk makanan sendiri kan tadi salah satunya penyebabnya adalah defisiensi atau kekurangan dari B12 dan juga zat besi. Nah, jadi makanan yang perlu kita makan itu adalah yang tinggi protein, misalnya daging-dagingan, ikan, kemudian kacang-kacangan dan juga sayur gitu. Nah, tapi yang paling mudah untuk zat besi itu didapatkan dari yang hewani ya, daging-dagingan, ikan gitu. Nah, juga makanannya itu kita kalau misalnya habis makan itu yang mengandung zat besi, kita nggak boleh minum teh karena teh dan kopi itu ada kandungan taninnya, itu menghambat proses penyerapan dari si zat besi itu sendiri. Justru dianjurkan untuk meningkatkan penyerapan dari si zat besi, kita minumnya atau makan makanannya yang tinggi vitamin C gitu. Oke, berarti dari segi makanan juga harus dikontrol dan diperhatikan dengan baik ya dokter ya. Yang sebelumnya mungkin yang udah ngerasa ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan mungkin harus Bisa langsung waspada lagi. iya, kan, konsumsi kayak daging-dagingan tadi atau namanya serat kacang-kacangan. protein juga ya dok ya. Iya. Tapi dok, kalau tadi dari gejalanya atau hal-hal yang timbul dari orang anemia ini kan ada kunang-kunang, ada pucat, lemas, letih, lunglai gitu lah ya. Nah, tapi kira-kira resiko terbesar lainnya gitu dok kalau misalnya terkena anemia ini apa aja dok? Iya, karena kan sel darah merah ini membawa oksigen ya ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita kekurangan sel darah merah, otomatis oksigen di tubuh kita juga berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya organ-organ vital yang membutuhkan oksigen itu akan terganggu. Jadi banyak komplikasinya ke organ-organ vital gitu. Organ seperti ginjal, jantung dan lain-lain, ke otak gitu. Itu banyak pengaruhnya. Jadi ya komplikasinya besar kalau Cukup misalnya. krusial juga Iya, ya berarti ya dok, betul. kayak bukan sekedar hanya aduh lemes nih anemia, ya udahlah nanti Iya. aja nggak apa-apa. Ternyata punya komplikasi yang memang beresiko Iya. pemirsa ya. Berarti Betul. jangan sampai disepelekan ya dok ya, walaupun itu penyakit kecil tapi nanti takutnya berdampak dengan hal-hal yang lainnya juga. Cegah sedini mungkin ya sebelum nanti dampaknya lebih besar lagi gitu. Nah, mungkin terakhir dok, pesan yang ingin disampaikan pemirsa untuk mungkin tipsnya nih agar mungkin bisa terhindar dari anemia dan menghindari sejak dini juga nih dok, bagaimana mungkin? Oke, tadi ya pastinya zat-zat gizi yang dibutuhkan tadi untuk pembentukan hemoglobin dicukupi ya tadi untuk zat besi dan juga vitamin B12-nya, tadi konsumsi juga vitamin C, hindari kopi dan teh yang mengandung tanin untuk menghindari penghambat dari penyerapan si zat besi. Kemudian juga tentunya kita harus melakukan aktivitas fisik yang cukup juga, dan juga minum harus banyak juga gitu. Jadi untuk menambah imunitas kita juga agar tadi nggak terjadi juga si anemianya gitu. Oke, wah Luar daging biasa semua sekali nih informasinya. Oke, tadi sekilas bincang-bincang kita bersama Dokter Nisa seputar penyakit anemia yang emang penting banget sih Aniken ya. Betul nggak boleh disepelein nih pemirsa di rumah. Catat poin-poin penting yang tadi udah dokter sampaikan. Betul. Hal-hal apa yang harus dihindari dan makanan-makan apa yang jadi asupan untuk menghindari mencegah anemia ini sendiri gitu. Oke, tapi jangan lupa nih pemirsa, nanti setelah yang satu ini kita akan kembali tentunya dengan menghadirkan berbagai hadiah menarik. Mungkin bisa dicatat Iken nomornya di nomor berapa? Bisa langsung hubungi di nomor 0812 8996 6998. Dan passwordnya jangan lupa kalau kita bilang ngabuburit yuk, jawabnya hanya di BRTV. Oke, tapi kita harus jeda dulu nih Niken. Jangan kemana-mana ya, tetap yang setelah ini kita akan kembali tetap di ngabuburit yuk. Dokter terima kasih banyak. Terima kasih banyak.